Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengad- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan ujian komprehensif atas nama Ibu Rahmatika Putri. Nah, sebelumnya Ya, silakan Ibu memperkenalkan diri dengan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahmatika Putri. Asal tugas mengajar saya SD Muhammadiyah Rambah, Kecamatan Pinali, Kabupaten Pasaman Barat. Oke. Panggilannya Ika, Bu. Kak Ika. Rahmatika Putri. Oke, Bu. Jadi saya akan menguji di bidang pedagogik ya, Bu ya. Dan saya akan mulai dengan pertanyaan tentang hubungan antara SKL, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti KI, dan kompetensi dasar KD. Silakan Ibu jelaskan hubungan antara ketiga istilah tersebut. Baiklah, Bu. KI atau yang biasa disebut dengan kompetensi inti adalah yang ada dalam penerapan seperti KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai agama yang dianut itu berdasarkan sikap spiritual. KI 2 yaitu menunjukkan perilaku seperti menunjukkan perilaku jujur atau dia termasuk ke dalam sikap sosial. KI 3 adalah kognitif atau memahami sesuatu, dan KI 4 adalah menyajikan atau dia termasuk dalam psikomotorik. Kaitannya dengan KD yaitu kalau KI 1 berkaitan dengan KD 1.1 atau KD 1 titik yang di sana adalah implementasi dari sikap spiritual, dan KD 2 yaitu mengenai sikap sosial yang implementasinya dari KI 2. Begitupun dengan KD 3. Bu, sebentar ya, Bu. Sebentar, Bu. Sebentar ya. Silakan lanjut, Ibu. Dilanjutkan ya, Bu. Ya. Nah, sedangkan KD 3 yaitu tentang pengetahuan atau kognitif dari anak, itu adalah implementasi dari KI 3. Dan KI 4 ada KD 4 adalah tentang psikomotorik atau perilaku atau tingkah laku anak, yaitu atau tentang psikomotorik anak, yaitu tentang implementasi dari KI 4. Sampai KD tadi atau sampai indikator tadi ya, Bu? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kaitannya KD itu dengan tujuan, dengan indikator IPK, dengan IPK. Silakan Ibu jelaskan. Nah, dengan IPK. Baiklah, KD tadi yang seperti kita ketahui adalah kompetensi dasar, dan kaitannya dengan indikator capaian kompetensi adalah kalau KD ada di KD 1 titik, misalnya 1.10, maka dalam indikatornya akan lahir 1.10 juga, yang di sana adalah peserta didik mampu melaksanakan apa yang ada di KD tersebut. Begitupun dengan KD 2, KD 3, dan KD 4-nya. Berarti dalam indikator capaian ini adalah lahiran dari kompetensi dasar yang akan dicapai oleh anak. Oke, sekarang dari IPK tersebut kita melahirkan KD itu melahirkan beberapa indikator beberapa IPK ya, Bu ya. Sekarang saya mau Ibu menjelaskan atau memberikan contoh rumusan IPK dari keempat aspek: spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Berarti saya sebutkan juga dalam KD-nya, Bu? Tidak, IPK-nya saja. Yang indikatornya aja. Nah, baiklah.
di sini karena dalam RPP saya adalah mengenai puasa di bulan Ramadan, maka dalam indikator 1.10-nya peserta didik mampu menyempurnakan ibadah puasa Ramadan sebagai implementasi rukun Islam. Dan indikator 2.10-nya peserta didik mampu menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Sedangkan dari indikator 3.10-nya peserta didik mampu menelaah pengertian dan hukum puasa Ramadan. Terus 3.10.2-nya peserta didik mampu menelaah syarat wajib, syarat sah, dan rukun dari puasa. Sedangkan dalam psikomotorik 4.10.1 peserta didik mampu menunjukkan bacaan surat Al-Baqarah ayat 183 dan dalam indikator 4.10.2-nya peserta didik mampu membuat tulisan teks ayat surat Al-Baqarah 183 dengan baik dan benar. Oke, coba Ibu identifikasi level kognitif untuk IPK pengetahuan, Bu. Ada berapa IPK pengetahuannya tadi itu? Ada 2, Bu. Nah, silakan Ibu identifikasi level kognitifnya. Nah, kalau dari level kognitif yang 3.10 tadi adalah menelaah, berarti dia termasuk dalam C4, Bu. Yang 3.10.2-nya dia menguraikan, Bu. Berarti termasuk dalam C5. Oke, tidak ada yang level rendah kognitifnya, Bu? Tidak, Bu. Kenapa? Karena memang dituntut untuk dalam HOTS, Bu. Ya, betul. Tapi harus ada, apakah harus hot saja semuanya? Tidak juga, Bu. Tetapi kalau sudah bisa mereka menelaah, Bu, berarti dalam tingkatan rendahnya mereka juga sudah mampu. Nah, Berarti mereka kalau sudah bisa menelaah, dia sudah tahu dengan pengertian itu, Bu. iya, tetapi kalau tidak Ibu cantumkan IPK level rendah memahami, tentu nanti ada kemungkinan Ibu tidak menilai kemampuan memahami, tetapi Ibu sudah langsung menilai kemampuan menelaah, gitu ya. Jadi tidak ada salahnya jika kita memasukkan kemampuan level rendah, gitu ya, karena memang tahapannya seperti itu. Level rendah dulu dia lakukan, baru bisa kita ajak mereka untuk melakukan kegiatan level tinggi, gitu ya, Bu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau Ibu memasukkan level rendah. Oke, berikut. Saya pikir yang level rendah itu di KD. Kenapa, Bu? Saya pikir yang level rendah itu di dalam KD kan sudah ada dia memahami. Maka kita lahirkan indikatornya yang hot gitu, Bu. Oh, bisa. Pemikiran saya saja. Karena dari KD, karena KD-nya sudah ada, berarti itu dilahirkan juga IPK-nya dengan tujuan, dengan kata operasional yang sama. Ya. Oh, begitu, Bu. Iya, Baiklah, Bu. Nanti saya tambahkan lagi. Ya, karena nanti itu akan lahir di tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran itu akan melahirkan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau tidak ada kegiatan pembelajaran level rendah, maka nanti dia akan langsung saja ke kegiatan pembelajaran level tinggi, gitu ya, Bu ya. Oke, jadi tidak ada salahnya jika Ibu memasukkan memahami dulu karena memang semuanya itu dimulai dari memahami. Oke, berikut tujuan pembelajaran. Silakan Ibu jelaskan unsur yang harus ada dalam sebuah tujuan yang baik. Kalau dalam tujuan yang baik itu kita harus mengadakan yaitu yang dinamakan dengan ABCD, Bu, yaitu audience, behavior, condition, dan decree. Nah, silakan Ibu jelaskan konsepnya dan berikan contoh dari tujuan Ibu. Ya, kalau A, audiens, yaitu siapa, berarti orang yang melakukan. Behavior adalah perilakunya, condition adalah kondisinya, dan degree adalah kriterianya. Contoh, dalam dalam pengetahuannya ya, Bu, setelah mengamati bahan ajar berupa slide PowerPoint, peserta didik mampu menelaah pengertian dari puasa Ramadan dan hukum puasa Ramadan dengan baik dan benar. Oke.
dengan baik dan benar itu adalah Degree-nya, Bu. degree. Condition adalah Kondisinya adalah setelah mengamati peserta didik mampu menelaah tadi, Bu. sampai mampu menelaah condition. Setelah mengamati bahan ajar. Condition yang mana? Kondisinya setelah mengamati bahan ajar berupa slide PowerPoint, itu ya, Bu? Iya, sampai sana saja. Nah, kalau siswa mampunya itu sudah masuk ke siswa mampu menelaah. Perilakunya ya, Bu? Iya, itu sudah masuk ke dalam behaviornya, perilakunya. Oke. Oke, Ya. baik. Berikut ya, Bu ya. Ketika apa namanya materi ya. Ketika kita mengajar tentu ada materi tertentu ya. Jadi jika IPK-nya ini, KD-nya ini, maka materinya ini. Nah, ketika kita menyusun materi, itu kita harus memperhatikan dimensi pengetahuan khusus untuk aspek pengetahuan. Nah, saya mau Ibu menjelaskan dimensi pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif beserta contohnya sesuai dengan materi yang ada di RPP, Ibu. Baiklah, Bu. Tadi ada 4 yang akan dijelaskan dalam materi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai faktual. Faktual adalah pengetahuan mengenai yang terdapat mengenai fakta-fakta. Contoh dalam RPP saya, yang pertama yaitu puasa merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam seperti umat-umat sebelumnya. Itu adalah fakta yang ada. Dan yang kedua, kewajiban puasa tertera pada rukun Islam yang ketiga. Yang ketiga, orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosa. Kita lanjut. Contohnya beberapa saja, Bu. Oh gitu. Ya. Satu saja contohnya ya, Bu? Ya, cukup. Nah, oke, Bu. Nah, terus yang kedua adalah konseptual. Konseptual adalah memuat ide atau gagasan dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan klasifikasi kategori atau teori. Contoh dalam RPP saya, puasa berasal dari kata siam yang artinya menahan. Sedangkan dalam istilah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Terus yang ketiga yaitu mengenai prosedural, yaitu panduan atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contoh dalam RPP saya ada dituangkan yaitu syarat wajib puasa, terdiri dari berakal sehat, balik, dan kuat berpuasa. Terus yang keempat adalah metakognitif. Metakognitif adalah pemahaman seseorang terhadap pengetahuan. Contohnya, hal-hal yang merusak puasa adalah apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala puasanya. Contoh perbuatan tercela adalah berdusta, menghina, menghasut, dan lain-lain. Itu dia, Bu. Baik, Ibu. Kita lanjut dengan ini ya, Bu ya, media. Nah, jika pengetahuan yang akan kita jelaskan itu sifatnya prosedural, misal tata cara berwuduk gitu ya, Bu ya, materinya anggap itu. Nah, kira-kira media pembelajaran yang cocok menurut Ibu untuk materi yang seperti itu adalah apa, Bu? Medianya. Kalau dalam pengetahuannya ya, Bu? Ya, pengetahuannya bentuknya pengetahuan prosedural, tata cara berwuduk. Nah, kira-kira yang cocok medianya apa? Mungkin media gambar bisa juga itu, Bu. Alasannya? Digunakan media gambar. Karena anak-anak kalau jika kita untuk pengetahuan ini kan kita lihatkan gambarnya itu dulu, baru anak-anak bisa memahami tentang gambar itu dan cara langkah-langkah cara-cara berwudhu itu, Bu. Oke, dibanding dengan media gambar, mana yang lebih efektif menurut Ibu video dengan gambar? Karena kalau tata cara berwudhu pakai video itu kan apa namanya? Bisa dilihatnya gerakan mencuci tangan itu dari mana, seperti apa. Nah, menurut Ibu yang lebih pas itu adalah? Ya, yang lebih efektif adalah media video tadi, Bu.
Karena Kenapa? dalam video anak-anak bisa langsung nampak jelas bagaimana tata cara berwudhu dari awal sampai terakhir. Oke. Putri Dewi, sebentar ya Bu ya. Oke Bu, berikutnya mengenai media pembelajaran. Silakan Ibu mengenai model pembelajaran. Ibu pakai model pembelajaran apa di RPP Ibu? PBL, Bu. PBL. Silakan Ibu jelaskan langkah-langkahnya dan apa yang Ibu lakukan di kelas terkait dengan langkah-langkah tersebut. Bentar ya Bu ya. Lanjut Bu. Lanjut ya Bu ya. Ya. Langkah PBL adalah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual atau Bu, maaf. kelompok. Ibu maaf, sebentar ya Bu ya. Jadi setelah Ibu jelaskan tentang model pembelajaran, setelah Ibu jelaskan tentang ini, penilaian. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Ini saya sambil, Saya lanjut aja ya Bu ya. ya, saya menyambil ya Bu ya. Silakan Bu. Oke, ya Bu. PBL adalah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan masalah. Yang kelima, menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sedangkan yang kita lakukan dalam pembelajaran jika kita melaksanakan metode PBL adalah kita terlebih dahulu memberikan masalah terkait kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran kepada siswa dan nanti siswa akan menyelesaikan masalah tersebut baik itu berupa individual atau dia berkelompok tergantung dengan sikap kita. Saya biasanya melakukan dengan tugas kelompok. Selanjutnya setelah siswa berunding dengan kelompoknya, maka mereka akan mendapatkan menyelesaikan beberapa masalah dan mengemukakannya di depan kelompok-kelompok lainnya. Setelah dikemukakan, maka ada pertanyaan dari beberapa kelompok lainnya dan di sanalah kelompok tersebut menjelaskan pertanyaan tersebut. Terus yang selanjutnya setelah kelompok tersebut tampil ke depan, maka setelah kelompok tersebut tampil ke depan, maka guru bersama dengan siswa akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara baik dan benar, dan guru terus berupaya mengarahkan peserta didik baik itu dalam tugas kelompoknya maupun setelah tampil ke depan. Terus selanjutnya yaitu mengenai penilaian. Penilaian terdapat 4. Yang pertama adalah penilaian sikap. Dalam penilaian sikap ada caranya. Yang pertama adalah penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan observasi. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan bisa kita gunakan dengan tes tertulis, tes lisan, ataupun dengan penugasan. Terus yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan bisa dengan penilaian praktek, produk, proyek, atau portofolio. Dalam penilaian sikap biasanya itu setiap hari kita ambil
yaitu observasi. Kita dalam pembelajaran biasanya itu kalau dengan sikap itu pembiasaan seperti berdoa. Maka kalau siswa yang mampu untuk berdoa, maka kita bisa menilainya. Terus dalam pengetahuan bisa kita laksanakan seperti pretest di awal pembelajaran atau tes di akhir pembelajaran. Dan keterampilan yaitu bisa dengan tadi praktek seperti seperti berwudu tadi, bisa kita langsung mempraktekkannya setelah pembelajaran selesai. Oke, instrumennya apa Bu untuk penilaian sikap? Instrumen untuk penilaian sikap biasanya jurnal itu Bu. Iya, ya observasi dengan jurnal guru ya. Jadi kalau jurnal guru itu guru yang menilai. Apakah guru saja yang menilai sikap siswa untuk penilaian sikap ini Bu? Tidak Bu, ada namanya penilaian teman sejawat. Iya, apalagi satu lagi? Observasi satu lagi Bu. Oh iya, observasi itu berupa jurnal guru ya, guru yang menilai. Kemudian penilaian antar teman, antar siswa. Kemudian penilaian siapa lagi yang menilai siswa itu? Penilaian diri sendiri Bu. Ya, ada penilaian diri sendiri. Oke, itu penilaian sikap. Kalau untuk penilaian pengetahuan itu apa saja bentuknya Bu? Tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Ya, tes tertulis itu ada apa saja bentuk tes tertulis Ibu yang sudah pernah Ibu bikin? Biasanya ada pretest dan ada itu tes di akhir pembelajaran. Bukan bentuk tes. Maaf, pertanyaannya salah mungkin ya. Bentuk tes. Iya. Apa tuh bentuk tes? Iya. Bentuk tesnya ada objektif dan ada esai. Itu ya, Bu. Uraian ya. Oke, jadi sebelum soal itu ada, kita harus nyusun apa dulu, Bu? Sebelum soal itu ada. Kita harus menyusun instrumen soal itu, Bu. Kisi-kisinya ya. Ya, kisi-kisi soal. Kisi-kisi. Dalam kisi-kisi itu apa yang ada, Bu? Dalam kisi-kisi soal. Ibu pernah bikin kisi-kisi soal ya? Pernah, Bu. Ya, apa yang Ibu tulis di sana? Dalam kisi-kisi itu biasanya kita melihatnya dari KD. Iya, itu intinya ya Bu ya. Jadi soal itu lahir dari KD, kemudian dari KD kita lihat materinya. Dari materinya baru ada indikator, kemudian ada level kognitif. Jadi kita harus juga menentukan level kognitif. Bisa Ibu berikan satu soal terkait dengan IPK Ibu yang pengetahuan menelaah. Nah, ketika Ibu mau menilai, soalnya seperti apa tuh menelaah? Contohnya, ya Bu ya, saya coba dulu ya Bu. Orang yang melakukan puasa dengan ikhlas, maka hadiahnya adalah takwa. Bagaimanakah cara kita sebagai seorang muslim untuk memperoleh predikat takwa? Coba Ananda jelaskan cara tersebut. Itu bentuk pilihan soal uraian ya? Ya, uraian Bu. Oke, baik. Right, itu saja Bu mungkin ujian komprehensif pada hari ini untuk Ibu Rahmatika. Ini sudah 5 orang yang saya uji, Ibu Tika yang nilainya paling bagus ini ya. Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Sukses ya Bu ya. Rekamannya bisa kita minta nanti ya Bu ya? Ya, nanti akan dikirimkan linknya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sukses ya Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.